Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rif Ansarul Hidayat dengan NIM 53020210043, mahasiswa UIN Salatiga. Dalam video ini untuk menyelesaikan tugas moderasi Al-Quran, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran Nurcholish Madjid. Sebelumnya kita mengenal dulu siapa sih Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid merupakan salah satu pemikir Islam, seorang budayawan juga, di mana beliau sangat banyak karyanya. Salah satunya yang akan dibahas ini yaitu dalam bukunya Islam Agama Kemanusiaan. Kita ketahui bersama bahwasanya dalam buku ini dituliskan salah satunya itu membahas tentang kerukunan dan kerjasama antar umat beragama dalam pengembangan unsur etika sumber daya manusia Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasanya ketika membahas SDM itu yang sering umum dibagi itu bahwasanya keahlian, pendidikan dan lain-lain. Tapi Nurcholish Madjid ini juga menekankan bahwasannya hakikat sumber daya manusia itu tidak hanya penting diperhatikan masalah keahlian sebagaimana yang telah umum dipahami dan diterima, tetapi juga penting diperhatikan masalah etika atau akhlak dan keimanan pribadi-pribadi yang bersangkutan. Jadi sebagaimana benar bahwa SDM yang bermutu ialah yang mempunyai tingkat keahlian yang tinggi, juga tidak kurang benarnya bahwa SDM tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan jika memiliki pandangan dan tingkah laku etis dan moral yang tinggi berdasarkan keimanan yang teguh. Jadi di sini menekankan bahwasanya SDM yang tinggi itu bukan hanya karena pendidikan yang tinggi, bukan karena keahlian yang tinggi, akan tetapi juga SDM yang bermutu itu juga harus memiliki tingkah laku dan moral yang tinggi juga. Demikian. Kemudian kita bahas bagaimana asas kerukunan beragama. Di sini Nurcholish Madjid menjelaskan bahwasanya jika para penganut agama itu semua mengamalkan dan sungguh-sungguh ajaran agama mereka, maka Allah menjanjikan hidup penuh kebahagiaan baik di dunia ini maupun dalam kehidupan sesudah mati di akhirat. Suatu firman yang secara umum ditunjukkan kepada semua penduduk negeri menjanjikan bahwa kalau memang mereka itu benar-benar beriman dan bertakwa, maka Tuhan akan membukakan berbagai berkahnya dari langit. Demikian. Kemudian di sini kita ketahui bersama juga bahwasanya bangsa Indonesia menyebutkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber pandangan kemasyarakatan dan kenegaraan kita karena ia adalah dasar negara. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara. Sejajar dengan itu, kita juga suka mengatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia adalah sumber daya manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lepas dari kenyataan bahwa ungkapan-ungkapan serupa itu lagi-lagi terdengar klise, namun jelas tetap mengandung kebenaran. Misalnya di sini ialah bagaimana kita melihatnya secara relevan. Ini kita mulai dengan menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila adalah titik temu semua pandangan hidup yang ada di negeri kita, termasuk pandangan hidup yang dirangkum oleh agama-agama. Dan nilai-nilai Pancasila itu baik potensial maupun aktual telah terkandung dalam ajaran semua agama yang ada. Jika tidak, maka bagaimana mungkin kita yang mendapatkan makna dan tujuan hidup dalam agama itu dapat menerima nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipandang sepenuhnya sebagai titik temu agama-agama di Indonesia juga. Dan karena mencari, menemukan, dan mengajak kepada titik temu antar umat yang berbeda-beda itu sendiri adalah perintah agama.
maka menemukan dan mengajak bersatu dalam Pancasila adalah juga perintah agama. Seperti itu pemikiran Nurcholish Madjid, bahwasannya Pancasila itu adalah sebuah titik temu dari berbagai agama, di mana kita disatukan dengan Pancasila, di mana Indonesia itu banyak sekali budaya, banyak sekali agama. Nah, titik temunya itu ada di Pancasila, dan Pancasila itu adalah perintah agama juga, di mana bahwa bersatu, menyatukan berbagai budaya itu juga perintah dari agama. Berdasarkan nuktah yang telah dicoba paparkan di atas tadi, maka kiranya jelas bahwa SDM tidaklah cukup hanya menekankan keahlian dan keterampilan teknis mata. Betapapun pentingnya segi keterampilan, keahlian teknis itu, dan memang mustahil terwujud SDM yang kemampuan optimalisasi tanpa itu semua. Namun ditinjau dari sudut manusia secara utuh keseluruhan yang menjadi subjek pembangunan dan tidak menjadi objek pembangunan, maka keterampilan dan keahlian itu semua nilainya adalah instrumental, bukan intrinsik. Karenanya nilai yang bersifat instrumental itu semua harus mengabdi kepada yang bernilai intrinsik, yaitu diwujudkan demi nilai kemanusiaan itu sendiri dan bukan sebaliknya, yaitu manusia dipandang sebagai berharga hanya karena unsur keahlian dan keterampilannya semata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.